Kami ulang kembali berita-berita sekitar Makassar, pilihan kami hari ini. Bocah 8 tahun jadi korban perundungan 5 pemuda di sebuah masjid di kota Makassar. Menteri Perdagangan geram temukan sejumlah minyak goreng ditimbun di gudang penyimpanan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar. Puluhan tahun tak pernah diperbaiki, warga tanam pohon pisang di jalan desa di Kabupaten Tanah Toraja. Menteri Perdagangan melakukan sidak kelangkaan minyak goreng di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar pada 17 Februari lalu. Di sebuah gudang penyimpanan milik seorang pengusaha minyak goreng ditemukan sejumlah minyak goreng yang diduga sengaja ditimbun. Mendak pun geram dan menegur pemilik minyak goreng. Gawat nih Sulawesi, kan udah di Jakarta udah mulai jalan kan. Udah kapal datang kapan lagi? Kapal datang kapan lagi? Ya 25, yang penting sudah turun, datang lagi Pak. Berapa dari tanggal 24 25? 1850, jadi satu tangki? Dua. Oh, Jadi harus dua tangki. Jadi sekarang jalan terus kan semuanya kan? Saya udah lihat tadi di tempat di pasar, apa tadi namanya Pak? Di pasar Terong, udah lihat ada Sinarmas tulisannya 11.5. Ya, saya itu kan nggak diatur, jadi saya terima kasih. Tapi mesti dilihat di sini. Berapa jualnya sekarang? Selain menegur, Mendak juga mengancam akan menutup izin kepada pengusaha minyak goreng yang melakukan penimbunan. Mendak meminta agar pengusaha minyak goreng segera mendistribusikan minyak goreng kepada semua pedagang sehingga tidak mengganggu harga minyak dan kebutuhan masyarakat. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Rusaknya jalan membuat warga desa Batualu Selatan, Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Tanah Toraja geram. Bagaimana tidak, sudah 26 tahun jalan penghubung antara Kabupaten Tanah Toraja, Toraja Utara dan Kabupaten Nrekang tidak pernah diperbaiki pemerintah daerah ataupun provinsi. Ditambah lagi saat musim hujan jalan yang rusak menyerupai kubangan. Warga pun akhirnya protes dengan menanamkan pohon pisang dan menaruh sejumlah ikan lele di jalan yang tergenang air ini. Warga kesal karena jalan ini menjadi jalan utama bagi warga untuk menjual hasil bumi mereka. Sangat prihatin Pak dengan kondisi yang begini ya. Kita lihat sendiri kan ya, bagaimana keadaan petani yang lalu lalang angkut hasil panen mereka ya. Sangat susah ya. Apa harapan Bapak? Pemerintah kabupaten bisa memperhatikan dan segera diperbaiki. Pemerintah desa juga mendukung aksi warga. Pengajuan perbaikan jalan selama beberapa tahun itu tak pernah dipenuhi, bahkan jarang sekali ada pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Saya bikin aksi begini karena sudah muak Pak. Dari zaman saya SD di aspal sampai sekarang tidak pernah di aspal Pak. Tiap tahun kami usulkan musrembang tapi tidak pernah ada. Selalu anggaran dialirkan tempat lain. Padahal ini akses paling strategis dengan adanya Bandara Buntukuni menghubungkan Toraja Utara, Tanah Toraja, maju ke Nrekang. Warga berharap pemerintah daerah dan provinsi segera memperbaiki jalan ini. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja. Oh, sini kepalanya. Seekor ular kobra masuk ke rumah warga di Jalan Ratulangi, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo. Ular sepanjang 1,5 meter ini bersembunyi di belakang lemari es. Pemilik rumah menyadari adanya ular berbisa ini dari perilaku kucing peliharaannya yang menggeram seolah ada musuh. Tim damkar akhirnya mengevakuasi ular. Dibutuhkan waktu 1 jam untuk menangkap ular ini. Ular tersebut sudah berada di dalam salah satu kamar rumah tersebut. Kemudian anggota mengambil tindakan untuk menangkap ular tersebut. Demikian. Kalau panjangnya Pak diperkirakan berapa Pak? Untuk perkiraan ular panjangnya sekitar 1,5 meter. Kalau lokasi penangkapan itu padat pemukiman atau seperti apa Pak? Untuk lokasinya itu padat pemukiman. Dugaan sementara Pak, ularnya berasal dari mana Pak? Dugaan sementara kemungkinan besar ularnya berasal dari sekitar bukit karena
lokasi tersebut berdekatan dengan bukit. Jenis ularnya itu jenis kobra. Ular kobra yang ditangkap akan dibawa ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA setempat. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Tak kuat menahan luka memar akibat cincin, seorang kakek berusia 75 tahun mendatangi Mako Damkar Kota Makassar. Lansia bernama Irfan ini meminta tim rescue damkar untuk melepaskan cincin yang telah ia pakai selama beberapa tahun. Proses evakuasi memakan waktu dan membutuhkan 5 petugas lantaran kondisi jari yang melekat cincin sudah membengkak, bahkan kulit jarinya sampai menempel. Petugas juga memakai cairan pembersih agar tidak terjadi infeksi pada jari si kakek. Setelah 1 jam akhirnya cincin bisa dilepas. Kendalanya tadi kebetulan itu sudah bernanah, jadi kita agak pelan karena sudah luka. Oh, sudah luka. Iya. Terus kalau boleh tahu itu terjebaknya itu jari pelapor itu dengan cincin yang ingin dilihat pelepasan? Seperti apa? Cincin itu sudah jarinya sudah membengkak yang di luar itu, jadi agak susah karena katanya si korban sudah tahunan juga itu cincin. Sudah tahunan. Terus alat-alat apa saja tadi digunakan oleh pihak damkar sendiri? Alat-alat yang kita gunakan tadi gulinda kecil untuk pemotong, karena kalau untuk melepas secara manual ya sudah sulit sekali. Lanjut. Jadi kita pakai gurinda, mesin gurinda. Berapa lama waktu dibutuhkan tadi? Tadi hampir 1 jam karena kita pelan-pelan untuk melepas karena sudah luka. Dari catatan Damkar Makassar, sejak awal Februari 2022 sudah ada 10 kasus penanganan evakuasi cincin di jari warga. Warga diimbau berhati-hati saat memakai cincin, jangan sampai menggunakan cincin yang berukuran kecil karena bisa menghambat aliran darah dan menimbulkan pembengkakan jari. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang nelayan di Kabupaten Kepulauan Selayar menemukan benda asing yang diduga rudal. Benda ditemukan nelayan saat berlayar di Tanjung Gandila. Lampunya. Ini masuk tip. Ya. Ternyata lampunya masih menyala. Personil Lantamal 6 Makassar mengambil 2 benda misterius itu di dermaga Pelabuhan Jampea, Kepulauan Selayar. 2 benda itu dibawa ke Mako Lantamal 6 Makassar untuk diperiksa lebih lanjut. Namun dari hasil pemeriksaan, pihak TNI AL memastikan benda yang mirip bukan rudal. Ini adalah alat sensor untuk menghitung kedalaman laut. Pihaknya juga mengatakan alat ini bukan milik TNI. Kini pihaknya mendalami kepemilikan kedua alat itu. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.